Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat ya untuk adik-adik semua, untuk ibu guru dan untuk saya pribadi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh, semoga semangat teman-teman semua, semangat adik-adik semua dalam menuntut ilmu tentu tidak boleh putus gitu ya. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Nur Khalifah. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Jakarta yang melaksanakan agenda PPL di SMK Dinamika Pembangunan 2. Insya Allah akan mendampingi teman-teman kelas 12 nih di SMK Dinamika Pembangunan 2. Oke, yang terhormat Ibu Aliyah selaku guru pendidikan agama Islam sekaligus menjadi guru pamong saya di SMK Dinamika Pembangunan 2. Oke, yang pertama pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai memahami Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan umatnya untuk demokratis dan berpikir kritis ya. Nah, ini di pertemuan perdana kali ini, pertama kali ya kita bertemu. Oke, langsung aja selanjutnya. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran, surat keempat ayat 190 sampai 191, ini yang berkaitan dengan demokratis ya dan berpikir kritis. Oke, ini pertama-tama saya bacakan terlebih dahulu ya untuk ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa tanda dan nomor ya, sudah saya nomori dan sudah saya tandain. Ini di sini terdapat hukum bacaan tajwid Al-Qur'an ya. Mari kita simak bareng-bareng. Yang pertama itu hukum bacaan apa nih? Inna ya. Itu hukum bacaan tajwid gunnah ya. Gunnah. Jadi inna, jadi ditahan 3 harokat ya. Kemudian yang kedua itu fi kasroh bertemu dengan ya sukun. Hukum bacaannya adalah mat tabi'i atau mat asli. Kemudian yang ketiga itu alif lam syamsiah ya. Khalqis samawati. Jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke sin ya. Kemudian ma, wa itu nomor 4 dan nomor 5 itu hukum bacaannya mat tabi'i ya. Kemudian lanjut nomor 6 wal ardi ya. Wal ardi. Hukum bacaannya apa nih teman-teman? Ayo. Coba hukum bacaannya apa? Wal ardi ya. Kalau tadi khalqis samawati itu alif lam syamsiah. Nah, wal ardi ini adalah alif lam qamariyah ya. Jadi alif lamnya dibaca jelas ya. Kemudian yang ketujuh itu waqtilafi. Itu hukum bacanya adalah mat tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Kemudian fil laili. Ini mat lain ya. Ya sukun didahului alif lam berharokat fathah. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 ini ada hukum bacaan alif lam syamsiah dengan gunnah ya. Wannaha. Nah, ini alif lam syamsiah. Yang ke-11 itu mat tabi'i fathah bertemu dengan alif.
Kemudian yang ke-12 dan ke-13 juga hukum bacaannya mat tabi'i atau mat asli ya, fathah bertemu dengan alif ya. Ini ada alif kecil itu mat tabi'i hukum bacaannya. Kemudian tilliu. Nah, ini kasroh tanwin bertemu dengan lam. Ya, hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah ya. Kemudian yang ke-15 dan ke-16, ke-15 ini hukum bacaannya adalah mat arid li sukun karena fathah bertemu dengan alif itu mat tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan. Nah, itu hukum bacanya adalah mat arid li sukun. Nah, yang ke-16 ini termasuk ke dalam qalqalah kubro ya. Jadi qalqalah yang berada di akhir kalimat diwakafkan dan harus dibaca tebal, dipantulnya harus tebal, oke? Lanjut untuk ayat 191 hukum bacaan tajwidnya nomor 17 itu mat tabi'i ya, kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang ke-18 mat tabi'i juga, dhammah bertemu dengan wawu. Kemudian qurunallah ya. Ini termasuk hukum bacaan tafkhim ya. Dibaca tebal ya. Lafaz Allah harokat fathah ya, dibaca tebal. Kemudian mau waquda. Nah, ini yang ke-20 itu hukum bacaan idgham bi gunnah ya. Jadi berdengung ya. Mau waquda. Nah, nomor 21 itu hukum bacaannya mat tabi'i, dhammah bertemu dengan wawu. Kemudian 22 hukum bacaannya idgham bigunnah juga ya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ala ini mat tabi'i juga. Kemudian 24 dhammah bertemu dengan wawu, mat tabi'i juga. Kemudian mim mati bertemu dengan wawu, itu izhar syafawi ya. Betul, izhar syafawi ya. Kemudian untuk nomor 26 itu mat tabi'i lagi ya, dhammah bertemu dengan wawu. Kemudian fi mat tabi'i lagi, kasroh bertemu dengan ya sukun. Oke, lanjut ke bawah. Rabbana itu mat tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Nomor 29 juga mat tabi'i, fathah bertemu dengan alif ya. Khalaqta. Nah, ini qalqalah sugro ya. Karena qalqalah yang berada di tengah kalimat. Kemudian mantulnya ringan ya, yang nomor 30 tadi. Kemudian nomor 31 itu hukum bacanya mat tabi'i juga, 32 mat tabi'i juga, fathah bertemu dengan alif. 33 mat tabi'i juga, fathah bertemu dengan alif. Dan kemudian nomor 34 hukum bacanya apa nih? Nah, hukum bacanya adalah mat iwad ya, karena fathah tanwin bertemu dengan alif ya di akhir kalimat. Jadi tanwinnya tidak dibaca. Jadi dibacanya batila, bukan batilan gitu. Oke. Kemudian lanjut 35 ini qalqalah sugro ya. Kemudian nomor 36 hukum bacanya mat tabi'i lagi. Ada alif kecil ya di atas huruf H ya. Itu 2 harokat panjangnya. Kemudian nomor 37 mat tabi'i juga, fathah bertemu dengan alif. Kemudian da itu mat tabi'i juga, alif bertemu dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian yang terakhir ada benar. Nah, nomor 39 ini ada 3 hukum bacaan. Ayo, apa aja? Ada alif lam syamsiah ya. Alif lamnya tidak dibaca, jadi langsung masuk ke nun ya. Kemudian ada gunnah juga, kan benar. Nah, harus ditahan dulu 3 harokat. Kemudian ada apa lagi? Mat arid li sukun, fathah bertemu dengan alif, mat tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan. Jadi hukum bacanya ada mat arid li sukun. Oke, itu tadi hukum bacaan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191.
Lanjut, terjemahan Quran Surat Ali Imran, ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, ya. Kemudian yang ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ya, dari terjemahan ayat ini, ayat 190 dan 191 telah jelas bahwa di dalam Al-Quran ya, sungguh penciptaan langit dan bumi ini merupakan kuasa Allah ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan silih bergantinya siang dan malam gitu ya. Dan di situ terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal gitu. Di sini telah jelas bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 191 dapat dilihat orang-orang yang mengingat Allah ya sambil berdiri maupun sambil duduk, kemudian dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini apa? Mereka seraya berkata, "Ya Tuhan kami, ya Allah, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Jadi tentu Allah menciptakan ini semua atas kehendaknya ya. Tidak ada yang sia-sia. Subhanallah ya, Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sungguhnya orang-orang yang beriman tentu akan senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan dan senantiasa menjaga dirinya dan meminta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian selanjutnya ini tadi tajwid Al-Quran Surat Ali Imran ya, ayat 190 dan 191 yang tadi sudah kita simak ya. Nanti teman-teman bisa lihat dan dibaca berulang, pahami kembali. Kemudian lanjut, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 159 ya. Nah, terlebih dahulu saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, dari terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini dapat kita pahami bagaimana telah dijelaskan ya bahwa Allah telah menegaskan sekiranya kamu bersikap keras ya selagi berhati kasar gitu ya, tentu mereka akan menjauhkan dirimu ya, tentu kamu akan menjauhkan. Nah, oleh karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah ya mereka dalam urusan itu. Nah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, dalam hal ini adalah ketika kita berselisih paham gitu ya, ketika kita mendapat perbedaan pendapat kepada teman-teman atau kepada saudara gitu, tentu harus dicari jalan keluarnya gitu. Jangan kita sebagai
teman gitu ya, atau sebagai keluarga gitu, tidak menerima atau bertoleransi kepada perbedaan pendapat yang telah terjadi. Maka di sini disebutkan bahwa bermusyawarahlah ya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu gitu ya. Jika telah bulat tekad kalian gitu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tajwid Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Yang pertama, fabima, itu hukum bacaannya matobi'i ya. Nih, hukum bacaannya matobi'i karena fathah diikuti alif ya. Ma ya, fathah bertemu dengan alif. Kemudian rahmatim mina, itu idgham bigunnah ya, kasrah tanwin bertemu dengan mim ya, tanwin bertemu dengan mim. Kemudian linta, ikfa ya, nun sukun bertemu dengan ta ya. Kemudian idhar, di mana idharnya? Nah, nih kita lihat fadzon ghalidho ya, jadi dibaca jelas ya. Tanwin bertemu dengan gho, huruf gho ya. Kemudian la faddu, itu hukum bacaan ikfa, nun mati bertemu dengan fa ya. Kemudian min haulik, ini idhar, nun mati bertemu dengan ha ya, dibaca jelas. Kemudian selanjutnya anhum wastaghfir ya. Ini hukum bacaannya izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Karena mim mati bertemu dengan waw ya, diikuti huruf waw. Kemudian fil amri izhar qamariyah ya, alif lam sukun diikuti huruf hamzah ya. Kemudian lanjut alallahi, itu ada hukum bacaan lam tafkhim ya. Lam lafal jalalah, lafal Allah ya, datang setelah fathah ya, jadi dibaca tebal Allah ya. Kemudian mat ariti sukun al mutawakkilin, yaitu matobi'i diikuti huruf hidup lalu dibaca waqaf. Matobi'inya di mana? Matobi'inya ada di kasroh bertemu dengan ya sukun ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam poin demokrasi ya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Ini diambil dari sumber Wikipedia, oke? Nah, di dalam demokrasi ini itu ada beberapa kaitannya ya dalam politik gitu ya, dalam suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang sama untuk mengambil sebuah keputusan ya, dalam rangka untuk mengubah hidup mereka tentu dalam makna yang baik gitu ya, dalam mengubah yang lebih baik gitu. Dan dalam demokrasi ini mengizinkan warga negara untuk aktif berpartisipasi baik secara langsung gitu ya, berpartisipasi secara langsung ya, maupun melalui perwakilan gitu. Kemudian keterkaitannya antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 159 yang tadi sudah kita simak ya bareng-bareng. Jadi demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan ya, sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka ya. Jadi demokrasi ini itu terbentuk dalam suatu sistem pemerintahan, jadi sebagai respon kepada masyarakat umum untuk bisa menyuarakan pendapat mereka, untuk bisa menyuarakan apa yang mereka keluh kesahkan
dan menuntut atau memberikan pendapat yang terbaik untuk perubahan hidup mereka. Dan demokrasi ini memberikan kebebasan berpendapat ya, kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan ulama ya atau cendekiawan muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua ya, yaitu ada yang menolak sepenuhnya dan ada pula yang menerima dengan syarat tertentu ya. Ada beberapa para ulama yang telah memberikan pendapatnya mengenai demokrasi ini. Itu ada yang menolak sepenuhnya atau ada yang menerima tentu dengan syarat tertentu gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, bersikap demokratis sesuai pesan dari Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan cara menerapkan perilaku demokratis yang benar. Gimana sih cara untuk bersikap demokratis, menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat tentu dengan benar gitu ya, dengan tepat, tidak memberikan kericuhan dan lain sebagainya. Bagaimana sih caranya? Sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 159 yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya, poinnya yang pertama itu bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat ya. Dalam artian itu tidak boleh berkata kasar gitu ya. Kemudian bersikap keras kepala itu juga tidak boleh. Jadi ketika kita melakukan penyampaian pendapat atau sedang menyuarakan suatu pesan gitu ya, hendaklah bersikap lemah lembut, tidak dengan emosi, tidak dengan sikap yang kasar gitu ya atau keras kepala. Dan yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jika pendapat kita tidak sama dengan pendapat orang lain, tentu kita harus wajib menghargai pendapat orang tersebut gitu. Jangan justru kita malah memaksakan kehendak kita terhadap kehendak orang lain gitu. Tentu semua orang pendapatnya pasti akan berbeda. Cara pandang orang pun pasti akan berbeda. Dan oleh karena itu, kita dituntut untuk senantiasa menghargai pendapat orang lain gitu ya. Kemudian selanjutnya berlapang dada dalam sesuatu hal ya, berlapang dada untuk saling memaafkan. Jadi di dalam sikap demokratis ini penting sekali ketika kita untuk bisa saling memaafkan gitu ya, untuk bisa berlapang dada ketika pendapat kita tidak didengar atau pendapat kita tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita inginkan gitu ya. Tentu kita harus berlapang dada, tidak memaksakan kehendak gitu ya, seperti yang tadi, menghargai pendapat orang lain. Kemudian poin selanjutnya, menerima keputusan bersama. Nah, dalam hal ini adalah hasil musyawarah ya, hasil musyawarah dengan ikhlas. Ketika kita berunding gitu ya, bermusyawarah gitu ya, mendiskusikan sesuatu hal gitu ya, dan terdapat keputusan yang telah diambil gitu, sepakat, dan kita harus bisa menerima keputusan itu secara bersama dan dengan ikhlas. Tentu kalau misalkan sekiranya memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah di sini adalah kunci keikhlasan ya. Jadi hasil musyawarah itu harus diterima secara ikhlas gitu ya, secara bersama, karena tujuan dari musyawarah ini adalah mencari jalan keluar ya. Dan tentunya musyawarah ini akan memberikan dampak yang positif. Jadi dengan bermusyawarah ini kita dapat mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Bukan hanya melihat pendapat dari diri kita pribadi gitu. Tentu ada pendapat orang lain yang wajib kita dengarkan juga gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, poinnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seseorang yang alim ya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian di dalam poin ini adalah perlu kita pahami bahwa seiring dengan perkembangan zaman ya, tentu
banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak terpuji, termasuk menghormati orang yang lebih tua gitu ya. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa gitu ya, teman-teman, adik-adik semua, wajib untuk kita semua menghormati orang yang lebih tua gitu. Walaupun sekiranya memang orang lebih tua itu memang berbeda pendapat dengan kita gitu ya, atau mungkin sikapnya tidak lebih baik gitu ya, tentu kita harus wajib tetap menghormati orang tersebut gitu, karena Nabi SAW juga telah memerintahkan kita ya. Nabi SAW bersabda ini pada hadis riwayat Ahmad, tidak termasuk umatku, katanya, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua gitu. Jadi tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim gitu ya. Jadi ini termasuk sikap demokratis sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian lanjut. Nah, kita masuk kepada berpikir kritis ya. Berpikir kritis adalah konsep untuk merespons sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Nah, respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis ya. Apa sih maksudnya berpikir kritis? Berpikir kritis ini istilahnya itu seperti kepo gitu mungkin kali ya. Jadi pengen tahu, keingintahuannya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, ini maksud dari berpikir kritis. Nah, kemudian lanjut. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang tadi di awal sudah kita simak, menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ya, mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedangkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 191, orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun ya. Tadi disebutkan di awal dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan kita berpikir kritis bagaimana terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha memahami dari berbagai sumber, merenungi dan menganalisis ya. Nah, baru setelah itu menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif gitu. Misal teman-teman pengen tahu gitu ya sesuatu hal. Nah, teman-teman tentu pasti akan mencari tahu dulu nih kebenarannya gitu ya. Mencari tahu kebenarannya dan kemudian menyesuaikan dan mengaitkan apa yang telah terjadi gitu. Tentu dengan dalam hal ini seperti yang ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 90 dan 91 mengenai penciptaan langit dan bumi gitu ya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tidak perlu mempertanyakan secara detail bahwa inilah kebesaran Allah gitu ya, kebesaran dan kekuasaan yang telah Allah berikan di bumi ini gitu ya. Dan seharusnya kita senantiasa bersyukur ya, dan mengintrospeksi diri gitu ya, dimana di dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 orang-orang yang berakal ya, orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah gitu ya, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sikap berpikir kritis terhadap sesuatu hal itu sangat diperlukan gitu ya. Tentu adapun tujuan yang diberikan dari berpikir kritis ini agar kita senantiasa berpikir maju gitu ya, tidak berpikir ke belakang gitu. Dan kita tentu akan mengetahui apa saja sebab dan akibat yang telah terjadi gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini dia manfaat dari berpikir kritis ya. Nah, yang pertama itu semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat ya. Jadi dalam berpikir kritis ini tentu memacu kita untuk semakin semangat ya dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Semakin kita
keingintahuannya kuat terhadap sesuatu hal gitu ya, termasuk dalam syariat gitu ya, tentu kita akan semakin semangat pula dalam mengumpulkan bekal ya untuk kita kehidupan di akhirat ya. Kemudian yang kedua, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu dengan rasa keinginan yang tinggi, kita tentu akan menangkap makna dan hikmah nih, apa yang terjadi gitu ya, apa yang Allah berikan gitu ya atas semua penciptaan yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Dan yang ketiga, semakin bertambah keyakinan dengan kita menangkap bahwa makna dan hikmah dari sebuah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semakin bertambah keyakinan kita tentang adanya hari pembalasan, karena semua yang ada di dunia ini, semua yang teman-teman dan adik-adik semua lakukan itu pasti nanti akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Maka kita semakin yakin bahwa adanya hari pembalasan. Oleh karena itu secara tidak langsung kita akan senantiasa terus memperbaiki diri kita sendiri gitu ya, karena kita tahu Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa melihat apa yang telah kita perbuat di dunia gitu ya. Kemudian dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dan yang terakhir, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan. Dengan kita berpikir kritis ya, sebagai seorang muslim, senantiasa semakin meningkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, semua anugerah yang telah diberikannya gitu ya. Karena semua ini adalah kehendak Allah, semua ini berasal dari Allah, sungguh besar ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib untuk berucap syukur gitu ya, semakin bersyukur. Kemudian kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kesimpulan yang bisa kita dapat dalam pembelajaran kali ini, dengan demikian Islam telah mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap lemah lembut terhadap sesama umat manusia gitu ya, menerima adanya perbedaan pendapat, kemudian melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah gitu ya, sehingga kita terhindar dari segala sikap berburuk sangka ya. Dengan adanya musyawarah kita dapat mendiskusikan sesuatu hal yang ingin didiskusikan dan tentunya akan memberikan keputusan yang baik ya, dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Kemudian senantiasa menanamkan rasa bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan di bumi dan alam semesta ini. Dan kita wajib menjaganya karena semua akan ada pertanggungjawabannya. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa langsung di Google Classroom ya teman-teman semua. Atau mungkin ada pertanyaan, nanti bisa langsung di Google Classroom. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada penugasan akan saya kirimkan juga di Google Classroom ya. Oke. Akhirul kalam, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan keliru dalam penyampaian materi kali ini. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Semoga teman-teman semua mendapatkan hikmah dari pembelajaran kali ini dan semoga bermanfaat. Semoga semangat terus belajarnya walaupun dalam keadaan pandemi ya. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.